asli? Orang Payakumbuh ya, orang pada. Nah, ya, oke, ya, makasih ya, ya. Yang di sedang, iya, yang di sedang, yang tidak ada. Udah, nah, abang baca. Sudah bisa dimulai? Rekan-rekan, ada dua hal yang ingin disampaikan terkait dengan dua peristiwa yang kita sudah dengar. Peristiwa penangkapan anggota kelompok teroris yang ada di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan anggota kelompok teroris yang ada di Kecamatan Cibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kami ingin sampaikan bahwa yang pertama terkait dengan yang di Payakumbuh. Yang di Payakumbuh ini adalah orang asli dari Payakumbuh sendiri, dan yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok jaringan teroris yang ada di Solo atas nama Said, ya. Dan tentu dalam hal ini kelompok ini sudah diungkap dan kemudian juga akan dilakukan upaya-upaya penangkapan terhadap lainnya. Perannya lagi antara lain adalah yang bersangkutan ini menjadi salah satu sumber pendanaan. Yang bersangkutan memiliki pekerjaan sebagai swasta dan mendonasi dananya untuk kegiatan beberapa hari lalu di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat. Melakukan percobaan pembuatan bom. Artinya mereka melakukan bersama Habib Jahid ini, dan kemudian mereka melakukan percobaan terhadap bom. Yang kedua, teman-teman, yang terkait di Sumatera Utara, bahwa pada pukul 12 siang tadi telah ditangkap satu orang yang merupakan dua DPO dari kasus terorisme yang ada di Batam. Kalau kita ingat pada tanggal 5 atau 6 Agustus 2016 yang lalu, ada ditangkap 5 orang dan dalam kelompok KGR atau Katibah Gonggong Rebus yang di bawah pimpinan GRD atau Gigi Rahmat Dewan, yang sudah ditangkap dan kemudian sudah menjalani proses hukum. Dan ini adalah salah satu orang yang melarikan diri dan berada di Cibiru-Biru. Oleh karenanya, yang bersangkutan kemudian akan dilakukan upaya penegakan hukum terkait dengan kasus yang ada di Batam. Yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah beberapa barang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan, dan kemudian setelah nanti dinyatakan steril, bom sudah dijinakkan, yang lain-lain, baru kemudian nanti jenazah akan dibawa, dilakukan oleh TKP, oleh laboratorium forensik, dan dibawa jenazahnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kita lakukan. Kedua hal ini tentu patut diapresiasi oleh kita semua. Kami pun sebagai anggota Polri bangga dengan kinerja Densus 88 anti teror Polri, dan tentu kita berharap
masyarakat juga memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pencegahan. Sekali lagi kami ingin katakan bahwa ini adalah upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polri sehingga tidak timbul satu kejadian, satu peristiwa yang dapat membuat banyak korban dan membuat kita juga semua terkuras pikirannya untuk melakukan recovery, melakukan pemulihan, melakukan kegiatan-kegiatan pemulihan kesehatan. Jadi artinya bahwa upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi ledakan itu menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi oleh kita semua. Saya kira dua hal ini menambahkan tadi terkait dengan penangkapan juga di Tangerang. Artinya bahwa teman-teman Densus 88 anti teror ini terus bekerja untuk mencegah terjadinya ledakan. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Ya. Tiga. Daya ledaknya seperti apa sih, Pak? Apa itu? Daya ledaknya memang akan high explosive? Sementara diduga low eksplosif karena menggunakan bahan potasium nitrat. Potasium nitrat telah salah satu kandungan untuk low eksplosif. Sasarannya mana, Pak? Sasarannya sementara ini baru keterangan ada daerah Serpong. Pak, berarti ini ada hubungan dengan sindikat berlebih, Pak? Tetap nanti akan terkait. Ya. Ini memang kelompok ini sebetulnya nyambung juga. Dia direkrut dalam LPC Pinang ya. Karena dulunya dia tersangka salah satu pimpinan kelompok ini namanya OM ini, alias AR ini. Dengan Hasibuan yang tersangka penusukan yang di gereja, yang di pastor gereja yang di Medan. Masih ingat mungkin beberapa waktu lalu ya. Ya. Kemudian dia juga terkait dengan salah satu anak buah almarhum Durmatin namanya Abu Haikal yang ditahan di Lapas Cipinang. Jadi pertemuan mereka ini sudah menapi kasus kekerasan ini, kekerasan kriminal biasa ya, bukan teror, tapi direkrut di dalam ya teror. Amalia ya, Pak? Begitulah dan kemarin begitu. Pak, calon pengantinnya siapa, Pak? Siapa itu? Calon pengantinnya. Itu yang meninggal itu. Tiga-tiganya, Pak? Tiga-tiganya. Minimal dua. Sorry ya. Itu adalah dua konferensi pers yang bersamaan dilakukan. Yang pertama dari Kapolri yang berada di Serpong, Tangerang Selatan, dan juga yang kedua dari Kabag Penum Mabes Polri. Kapolri menyatakan bahwa saat ini memang informasi kami dapatkan dari lokasi tidak hanya ada 3 bom aktif yang ditemukan di sana, tapi ada 5 bom aktif yang ditemukan di sana, dan sekarang tim J-Bom sedang berusaha untuk menjadikan bom-bom dan kemudian akan segera mengevakuasi dari jenazah terduga teroris bernama Omen, Helmi, dan juga Irwan untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian informasi dari 2 lokasi lainnya, yaitu di Payakumbuh, tepatnya di Balai Nanduo, Payakumbuh Barat, Sumatera Barat, bahwa aparat kepolisian berhasil meringkus JT alias H. Ia adalah seorang diduga terjaring mempunyai keterkaitan dengan jaringan kelompok teroris Solo dan juga diduga adalah seorang pemberi dana ataupun donatur untuk aksi-aksi teror lain, dan juga didelisasi
Serdang ada seorang bernama S, merupakan DPO dari kasus terorisme yang ada di Batam pada bulan Agustus 2016. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya dan juga informasi yang lebih lengkap mengenai kasus ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News.